They're in the middle of nowhere, all by yourself. The cartels are running everything through there. Hai semuanya, balik lagi di channel Movie Spot. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini kami akan membahas alur cerita film yang sangat menarik yang berjudul Marksman. Bercerita tentang seorang kakek peternak hewan yang ditantang oleh para kartel, namun siapa sangka kakek tersebut adalah mantan marinir. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film berlatar belakang di negara Meksiko dan kita akan diperkenalkan dengan seorang bocil bernama Miguel. Miguel ini ternyata hanya tinggal dengan ibunya yang merupakan seorang janda bernama Rosa. Sementara ayah Miguel sudah lama meninggal. Ketika Miguel dan Rosa sedang berada di dapur, tiba-tiba Rosa dihubungi oleh adiknya yang bernama Carlos. Carlos ini mengatakan kalau dirinya sedang diburu oleh para kartel karena sebelumnya Carlos telah mencuri uang kartel dan uang itu ternyata disimpan di rumah Rosa. Carlos meminta Rosa dan Miguel untuk segera meninggalkan Meksiko dengan membawa uang tersebut. Beberapa jam kemudian Carlos akhirnya tertangkap oleh para kartel dan pemimpin dari kartel itu yang bernama Mauricio. Ketika Mauricio mencoba mengecek ponsel Carlos, terlihat di panggilan terakhirnya kalau Carlos terus melakukan kontak dengan Rosa. Oleh karena itu, mau yakin kalau uang tersebut kini di tangan Rosa. Kemudian, ia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Carlos dan mereka juga akan mengurus Rosa. Berpindah ke seorang pensiunan marinir bernama Jimmy Hansen. Jimmy saat ini tinggal di Amerika, yang tepatnya di Arizona, yaitu perbatasan antara Amerika dengan Meksiko. Tanpa pamrih, ia selalu ikut menjaga perbatasan dari para imigran ilegal yang berusaha menyeberang tanpa dokumen. Ketika Jimmy sedang menjaga ternaknya, tak sengaja ia melihat beberapa imigran ilegal yang mencoba masuk ke negara Amerika. Jimmy pun dengan segera melaporkan kepada petugas perbatasan. Ketika Jimmy sudah pulang ke rumah, tak lama ia didatangi oleh seorang petugas bank yang bernama Yopi. Ternyata saat itu Yopi ingin menagih utang kepadanya. Karena sudah beberapa bulan ini Jimmy tidak membayar cicilan. Di sini Yopi menjelaskan jika Jimmy masih belum bisa membayar cicilan, maka pihak bank terpaksa akan menyita rumah Jimmy dalam waktu dekat. Diketahui kalau Jimmy memiliki banyak hutang, yaitu karena Jimmy harus membayar biaya operasi istrinya yang terkena penyakit kanker. Sayangnya, beberapa minggu kemarin sang istri sudah meninggal. Pada saat dia kehilangan rumahnya, ia pun dengan segera mendatangi seorang peternak untuk menjual sapi-sapi yang ia miliki. Namun ternyata sapi-sapinya itu ditawar sangat murah sehingga uangnya tidak akan cukup untuk melunasi semua hutang Jimmy.
Pada kemudian, Jimmy mendatangi seorang bos proyek untuk meminta pekerjaan, namun sayangnya si bos proyek ini menolak dengan alasan Jimmy sudah sangat tua dan tidak akan sanggup untuk menjadi tukang adu. Pada saat malam harinya, Jimmy pergi ke bar untuk minum sambil menenangkan pikirannya. Tak lama dari itu, Jimmy tiba-tiba didatangi oleh seorang perempuan yang bernama Sarah. Ternyata Sarah ini adalah anak tiri Jimmy dan Sarah merupakan perwira polisi. Di sini bercerita kepada Sarah kalau selama hidupnya ia selalu mengabdi kepada negara. Namun, dikala ia susah, negara tidak pernah membantu Jimmy. Bahkan saat ini rumahnya akan segera disita. Mendengar hal itu, Sarah mengatakan kalau ia akan berusaha membantu Jimmy walaupun tidak banyak. Keesokan harinya memperlihatkan Rosa dan Miguel yang tengah tergesa-gesa untuk keluar perbatasan Meksiko karena para kartel sedang mengejar mereka. Menemukan pagar besi yang bolong, akhirnya ia berhasil masuk ke negara Amerika. Bersamaan dengan itu, Jimmy yang kebetulan melintas di sana tak sengaja memergoki Rosa dan Miguel. Pada saat itu, ia memohon kepada Jimmy untuk tidak melakukan hal tersebut karena mereka sedang diburu oleh para kartel. Rosa juga mencoba menyogok Jimmy dengan uang yang ia bawa. Namun Jimmy menolak hal tersebut. Tak lama datang para kartel yang langsung meminta Jimmy untuk menyerahkan Rosa dan Miguel sekarang juga. Jimmy yang tahu kalau para kartel ini berniat jahat, ia pun mencoba untuk melindungi Rosa dan Miguel hingga terjadilah baku tembak. Karena terpojok, Jimmy memutuskan untuk kabur dari tempat itu dengan membawa Rosa dan Miguel Maurizio. Si pemimpin kartel sempat ingin menghentikan mereka, namun beruntung usahanya tersebut gagal. Sudah berkendara cukup jauh, akhirnya berhenti karena ternyata Rosa mengalami luka tembak di perutnya. Di sini Rosa memohon kepada Jimmy agar Jimmy membawa anaknya menuju rumah bibinya yang ada di Chicago. Pada saat itu dia memberikan alamat rumah bibinya kepada Jimmy dan sebagai imbalannya semua uang yang ia bawa sekarang milik Jimmy. Bersamaan dengan itu Rosa pun akhirnya meninggal. Pada malam harinya memperlihatkan petugas medis dan para polisi termasuk Sarah datang untuk mengevakuasi tempat tersebut. Di sini Sarah menyuruh Jimmy untuk menenangkan karena Miguel pasti akan diantarkan ke keluarganya. Keesokan harinya Jimmy mendatangi kantor imigran untuk memastikan Miguel sampai ke tangan bibinya. Jimmy juga terlihat selalu ditemani oleh anjingnya yang diberi nama Jackson. Bersama dengan itu, tidak sengaja melihat kelompok Maurizio di seberang jalan kantor imigrasi. Merasa ada yang tidak beres, Jimmy pun langsung masuk ke kantor imigrasi dan bertanya kepada petugas mengenai kapan Miguel akan dibawa ke Chicago.
Si petugas mengatakan kalau Miguel akan dideportasi lagi ke Meksiko karena keluarganya juga sudah Jimmy adalah para kartel. Ia pun meminta izin untuk menemui Miguel. Ternyata Jimmy berniat membawa kabur Miguel sebelum Miguel diserahkan kepada para kartel yang telah mengaku-ngaku sebagai keluarganya. Sempat melihat Jimmy sedang membawa pergi Miguel, ia pun berencana akan memasuki Amerika untuk memburu mereka berdua serta mendapatkan lagi uangnya sebelum mengantar Miguel ke kota. Pada saat itu ia mampir dulu di rumahnya untuk mengambil senjata dan tidak lupa membawa Bodrex dan Antimo. Setelah itu mereka berdua pun bergegas pergi menuju rumah Miguel yang ada di Chicago. Di sisi lain, para kartel mulai memasuki gerbang wilayah Amerika dengan penjaga pintu yang sadar kalau mereka adalah para kartel yang kejam, dan ia memilih untuk membiarkan mereka masuk walaupun menggunakan paspor yang palsu. Singkat cerita, pada kartel mendatangi rumah Jimmy yang berada tidak jauh dari perbatasan karena kebetulan di sana tidak ada lagi rumah kecuali milik Jimmy. Ketika masuk ke dalam, mereka tidak menemukan apa-apa, dan ia hanya menemukan beberapa lembar ketagihan kartu kredit serta lencana penghargaan ini. Lalu Ida mengambilnya lalu memutuskan untuk membakar rumah Ginny. Setelah itu, mereka mendatangi salah satu rekan kartel dan di sini mereka memintanya untuk membuka atau melacak Jimmy melalui nomor kartu kredit yang telah tadi ia bawa di balik itu. Pada saat itu, Jimmy terlihat jalan menuju ke Chicago, kemudian Jimmy dan Angel melanjutkan perjalanannya lagi. Karena tadi Jimmy melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit, akhirnya para kartel tahu kalau Jimmy baru saja mampir ke toko tersebut. Mengetahui hal itu, Mauricio dan anak buahnya pun bergegas ke sana. Singkat cerita, sesampainya di toko yang tadi didatangi kasir untuk menunjukkan CCTV yang ada di toko. Namun karena si kasir menolak dengan tega, Maurizio langsung menghabisinya. Kemudian Maurizio memotong ulang CCTV untuk mengetahui ke arah manakah Jimmy dan Miguel pergi. Setelah mengetahuinya, para kartel itu pun bergegas mengejar. Di balik itu, Jimmy yang sedang menyetir. Ia menyuruh Miguel untuk melingkari daerah Chicago agar Miguel melingkari daerah membaca peta tersebut. Baik teman-teman, itulah tadi alur film yang berjudul Marksman. Sampai jumpa di video berikutnya.